ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Amma ba'du, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap rahmat Allah, Akhil Karim Al-Ustadz Amin Zubaidi yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama mengharap rahmat Allah Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah berhenti, senantiasa diberikan kepada kita. Dan saat ini kita masih digerakkan oleh Allah menuju tempat di mana insya Allah di sini kita pembahasannya yang membahas kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan asbab duduk kita di sini Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Shahifah ke-50 ya. Imam Ahmad bin Athaillah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, man utai sapane wong iku lam yaskur ora syukur sapa man anni ama ing pira-pira nikmat liwas lizawaliha maring ilangi ni'am. Wa man utai sapane wong iku sakaroha nyukuri sapa man ing nikmat faqad qayyadaha mongko teman-teman naleni sapa man ing nikmat biiqaliha kelawan serte kuyut. Jadi dikatakan bahwa barang siapa tidak syukur kepada nikmat Allah, maka berarti dia itu menginginkan hilangnya nikmat itu. Kok diberi nikmat nggak disyukuri, berarti dia memang kepingin hilang nikmatnya. Nggak sayang dengan nikmat itu. Ya sayang, syukuri saja kan. Maka ada cerita dua orang itu kan, yang satu namanya si syukur, yang kedua si kufur. Nah, si syukur ini hidupnya enak, kaya raya, kemudian kehidupannya nyaman, keluarganya sakinah. Didatangi oleh orang tua dan orang tua itu bertanya, ini syukur sama kufur ini satu kampung, teman dekat, tapi yang satu itu kaya, yang satu miskin. Nah, ditanya oleh orang tua itu, Mas, ya, saya mau tanya nggak sama saya tentang kehidupan ini? Itu orang tua nanya begitu. Maka si syukur itu, gini Mbah, saya itu hidup saya itu alhamdulillah, kok penuh nikmat. Saya itu gak ada kesusahan-kesusahan. Saya itu kepingin ada masalah gitu, sehingga saya itu biar bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tapi selama ini alhamdulillah hidup saya itu enak-enak saja. Maka orang tua itu menjawab, kalau pengen seperti itu, kufurlah kepada nikmat Allah. Nanti akan datang masalah. Gitu. Kalau kamu syukur terus ya nggak ada masalah nanti. Maka kalau pengen masalah gitu, syukur terus. Nah, ini intinya begitu. Kemudian orang tua tadi datang kepada si kufur. Kemudian datang dan bertanya, Mas, ingin tanya sesuatu nggak sama saya? Oh, saya itu kan jenengan tahu sendiri kehidupan saya. Rumah saya kecil, hidup saya miskin, pakaian saya nggak punya. Satu-satunya pakaian ya yang saya pakai ini, Mbak. Inilah hidup saya. Wah, maka orang itu mengatakan kalau kepengen hidupnya mewah dan bagus,
bersyukur kepada nikmat Allah. Maka orang ini membentak, gimana saya bisa mensyukuri nikmat Allah? Saya nggak punya apa-apa begini kok. Yang saya punya ya satu-satunya pakaian ini. Maka tiba-tiba angin datang dan pakaian itu pun terhempas dari badan dia. Akhirnya juga hilang. Nah, ini cerita atau kisah yang kita ambil hikmah bahwa makin orang itu bersyukur, maka makin Allah akan berikan nikmat dan anugerah kepadanya. Makin kita mengeluh, maka nikmat itu berarti akan hilang. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa siapa yang tidak syukur kepada nikmat Allah, maka dia ini menginginkan hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, faqad qayyadha bi'iqaliha, berarti dia mengikat nikmat itu dengan tali yang kokoh. Nah itu. Maka orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat, kadang kita ini lihat sujud syukur itu nikmat-nikmat yang mungkin nampak ya. Sujud syukur itu kalau ada uang, naik jabatan, sujud syukur. Sementara ada nikmat yang sangat besar yang kadang-kadang kita nggak pernah mensujud syukuri, yaitu berupa nikmat hidayah, nikmat iman ini yang bagaimana seharusnya kita syukuri. Masya Allah, tadi kan kita dengar cerita bagaimana surga ya, lantainya yakut, kemudian semennya emas, perak, luar biasa, menyenangkan sekali. Itu bayangan nanti, ya kan? Sementara yang kita bahas di sekarang ini adalah bagaimana kita mensyukuri yang sudah ada ini, sehingga nanti juga bisa menjadi surga karena perasaan nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala menjamin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam surat Al-Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu Muhammad yang sudah lalu atau dosamu yang belum dilakukan, kalau ada, sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin ampun, nggak ada dosa. Itu beliau kalau sholat sampai tengah malam. Aisyah bangun, Rasulullah masih sholat. Sampai sepertiga malam yang kedua, Aisyah bangun lagi, Rasulullah masih sholat. Sampai menjelang waktu sahur, Aisyah bangun, Rasulullah masih juga sholat. Sholatnya nggak banyak, tapi pelan Rasulullah itu kan, alon-alon sholat. Maka ketika ditunggu sampai salam, setelah salam, Aisyah menghampiri beliau dan berkata, ya Rasulullah, engkau ini dosanya kan sudah diampun oleh Allah, kok getol nian sholatnya? Sudah diampuni saja, kok santai-santai saja, gitu ya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afala uhibbu an akuna abadan syakuro. Loh, apakah saya itu nggak syukur? Dosa saya ini sudah diampuni. Ini bukti syukur saya. Saya tambah kenceng ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang bersyukur. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teladannya. Sementara kadang-kadang kita ini nikmat begitu banyak. Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Yang kata buku Ustadz Amin Zubaidi itu kan, di Cina itu mendirikan satu klinik. Kliniknya bukan ngurusi orang sakit, tapi orang gila ya. Orang botak ya. Jadi kalau yang pusing sampai rambutnya itu merotoli, terus botak, itu bisa dibawa ke klinik itu, ditanami rambut, nanti bisa tumbuh lagi. Nah, tapi harganya waktu itu satu rambut itu 25.000. Satu rambut itu. Nah, kita orang Indonesia ini rambutnya kurang lebih 100.000 rambut. Berarti kita lahir dari perut mama kita itu 100.000 kali 25.000 sama dengan 2,5 miliar. Ya kan? Baru urusan rambut kepala. Nah, lahir sudah dikasih modal oleh Allah 2,5 miliar rambut kepala.
belum alis, ya kan? Belum kumis, belum jenggot, belum rambut. Apa ini? Elek, ya kan? Belum rambut-rambut yang lain. Baru urusan rambut itu sudah miliaran. Belum mata kita, hidung kita, yang di mata kita itu ada 140 juta lensa kecil-kecil yang sangat canggih. Kemudian lidah kita, kemudian jantung, apalagi usus, ginjal, dan onderdil di tubuh kita. Ini baru jasmani, ya, baru jasmani itu. Dan jasmani itu, yaitu kalau sudah mati habis cerita. Kalau sudah mati jasmani kita yang tampan, ganteng, mancung kayak Ustadz Imar itu, itu sekarang. Tapi kalau sudah nyawa meninggalkan jasad, maka habis ceritanya juga di situ. Yang akan tetap itu adalah rohani kita. Itu nikmat yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang harusnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sholat, habis sholat, mestinya kita sujud syukur lagi. Terima kasih ya Allah telah menggerakkan saya untuk sholat. Yang kita sering anggap nikmat itu uang, harta, jabatan itu. Sementara nikmat kadang-kadang kita anggap biasa-biasa saja. Bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Dulu di zaman para tabi'in itu pernah ada seorang namanya Abdullah bin Muhammad. Beliau seorang tabi'in, kemudian berada di perbatasan Mesir. Nah itu di suatu gurun pasir, menemukan ada di situ di padang Sahara itu ada satu gubuk kecil, gubuk reot gitu. Maka penasaran ini Abdullah bin Muhammad ini, ditengoknya ternyata ada seorang yang tua. Orang tua itu sedang berbaring, dilihatnya kakinya abuh. Abuh itu apa? Bengkak. Tangannya bengkak. Kemudian matanya buta. Kemudian telinganya juga enggak normal. Badannya sudah sakit begitu. Tapi orang tua itu diperhatikan mulutnya yang masih sehat. Kemudian diperhatikan mulutnya sedang berbicara, ya Tuhanku, terima kasih atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, sehingga sampai saat ini Engkau masih limpahkan kepada saya nikmat yang sangat besar. Maka Abdullah itu kemudian masuk dan menanyakan, Mbak atau Pak, saudaraku, apa yang kau syukuri dari nikmat-nikmat Allah itu? Apa enaknya? Maka orang itu mengatakan, diamlah wahai saudaraku, Allah itu masih memberi nikmat kepada saya yang sangat besar. Tapi badanmu sakit semua. Iya. Seandainya langit itu ditimpakan kepadaku, kemudian laut itu nanti ditumpahkan atas diriku, aku binasa, itu saya tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya masih ada iman. Lihat mulut saya ini masih sehat, masih bisa mensyukuri nikmat Allah. Dan ada nikmat satu lagi. Apa itu? Anak saya itu diberi anak oleh Allah Ta'ala. Anak saya baik, yang biasanya dia itu menyuapi saya hari-hari ini, tapi sudah 3 hari ini nggak nampak. Bu, tolong carikan anak saya. Mau? Ya, saya mau. Nah, itu. Kemudian ternyata anak itu yang sering menyuapi dia dan mengajak sholat atau mengingatkan sholat ketika ayahnya sakit itu. Maka dicarinya oleh Abdullah bin Muhammad ini, ternyata ketemu ada bangkai manusia yang dikerumuni oleh singa banyak itu. Ternyata sudah meninggal dunia. Dan Abdullah ini bingung mau menyampaikan kepada ayahnya ini. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya, Bapak pernah dengar ceritanya Nabi ya? Iya, pernah.
Nabi Yakub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang kemudian habis. Ya betul. Bagaimana sikapnya? Beliau sabar. Kemudian Allah juga uji Nabi dengan penyakit-penyakit. Gimana sikapnya? Sabar. Kemudian Allah juga berikan kepada anak-anak putra-putranya yang baik-baik. Kemudian meninggal dunia semua. Bagaimana sikapnya? Sabar. Sudah zaman itu gimana? Gimana keadaan anak saya? Oh, gini Pak. Tadi itu saya temukan anak Bapak ternyata sudah meninggal dunia diterkam oleh binatang buas. Maka orang ini mengatakan alhamdulillah yang telah menjadikan saya keturunan tapi tidak melakukan maksiat lagi. Alhamdulillah. Kalau dia masih hidup bisa jadi dia keturunan saya malah akan melakukan maksiat. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah meninggal, berarti tidak ada keturunan yang akan melakukan maksiat lagi. Nah inilah orang-orang yang mensyukuri daripada nikmat Allah. Sudah dipandang orang lain barangkali nggak ada enaknya, tapi ternyata dia menikmati hidup dengan selantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malam yaskur ala nikmati." Barang siapa yang tidak syukur kepada nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas balaku, walam yarda ala qadai, dan tidak ridho atas takdirku, qada-qadarku, maka carilah Tuhan selain aku dan keluar dari bumiku. Nah inilah, maka tidak ada nikmat kecuali bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu tadi, kita ini kadang-kadang ya permohonan kita inginnya di masa depan baik, sementara sebenarnya kita berterima kasih saja belum, kan itu ya. Dikasih orang ini tak kasih ini, berterima kasih saja belum, yang lain Pak, kan itu biasanya. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kalau Allah itu minta surga itu juga ikhlas, minta surga kita mohon kepada Allah ridhonya juga bagus sekali. Tapi bagaimana juga kita jangan lupa yang utama lagi adalah mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nanti coba nanti katanya tadi surga itu sekarang sedang dibangun Ustadz Nabi ya, dibangun rumah-rumah, belum didirikan. Tadi Ustadz Amin ya, dibangun, kemudian kalau kita kirim, kita sedang ngaji ini datang materialnya, yakut zamrud. Kalau kita nggak amal, berhenti itu malaikat bangunnya. Ditanya, kok berhenti malaikat? Materialnya habis. Oh habis, kenapa? Orang yang di dunia nggak ngirim apa-apa, nggak baca apa-apa, kulhu aja kita ya kadang lupa ya kan. Kata di kulhu 3 kali, Masya Allah sudah khatam Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah, dan syukur nikmat itu tadi akan menjadikan kita dipermudah dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekhilafan mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.